Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komaria SPD MUM selaku dosen mata kuliah Teori Sastra serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Vika Aulia Hasanah akan mempresentasikan hasil analisis saya pada novel Bumi Manusia menggunakan pendekatan objektif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui apa itu pendekatan objektif. Menurut Abrams, pendekatan objektif adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan jalan mengkaji segala sesuatu yang ada di dalam karya sastra tersebut. Analisisnya hanya berdasarkan pada unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut. Pendekatan objektif adalah cara mendekati atau memandang karya sastra dengan jalan mengkaji karya sastra itu sendiri, tanpa menghubungkan dengan pembaca, pengarang, atau lingkungan yang mempengaruhinya. Setelah mengetahui apa itu pendekatan objektif, lalu apa aja sih yang dianalisis dalam pendekatan objektif? Yang dianalisis dalam pendekatan objektif antara lain tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan utama pembentuk cerita, sedangkan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Latar adalah kapan, di mana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana pula suasananya. Alur adalah urutan terjadinya peristiwa. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyajikan tokoh, sedangkan gaya bahasa adalah cara pengungkapan bahasa dalam suatu karya sastra. Kemudian, unsur-unsur tersebut akan diaplikasikan ke dalam novel Bumi Manusia. Sebelum menganalisis lebih lanjut, mari kita kenali dulu apa sih novel Bumi Manusia itu dan bagaimana sih ceritanya. Sebagai pengantar analisis akan saya sedikit ceritakan tentang novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia ini merupakan novel bernuansa sejarah yang menceritakan tentang kisah percintaan dan perjuangan seorang pemuda pribumi melawan bangsa Eropa. Seorang pemuda pribumi bernama Mingke. Awalnya, Mingke tertarik dengan gadis keturunan Eropa yang bernama Annelies Malema. Kemudian, setelah lulus dari HBS atau sekolah, Mingke dinikahkan dengan Annelies. Akan tetapi, setelah pernikahan terjadilah masalah besar hingga Mingke dan Annelies harus berpisah. Disinilah pertarungan antara pribumi dengan bangsa Eropa mulai memanas. Sampai-sampai hak-hak pribumi dikalahkan dan dirampas oleh pengadilan kulit putih. Karena ceritanya menarik, membuat penulis tertarik untuk menganalisis novel tersebut. Tema novel Bumi Manusia adalah tentang kisah percintaan antara seorang pemuda pribumi dengan gadis keturunan Eropa dan perjuangannya yang ingin menjadi manusia bebas dan merdeka di tengah pergerakan Indonesia awal abad ke-20. Kisah percintaan ini dibuktikan dengan sifat filogenik seorang Jawa yang mencintai gadis keturunan Eropa, hingga akhirnya menuai banyak kontroversi. Kisah kehidupan seorang pribumi yang ingin menjadi manusia bebas dibuktikan pada kutipan, "Saya hanya ingin menjadi manusia bebas, tidak diperintah dan tidak memerintah Bunda." Unsur berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Di dalam novel Bumi Manusia ini, tokoh utamanya yaitu Mingke. Mingke merupakan manusia berdarah priayi yang semampu mungkin keluar dari kepompong kejawaannya menuju manusia bebas dan merdeka. Di sudut lain, membelah kejiwaan Eropa yang merupakan kiblat dari pengetahuan dan peradaban. Tokoh lainnya yaitu Annelies Malema. Annelies merupakan gadis keturunan Eropa berwajah dan berkulit pribumi. Masih kekanak-kanakan, penyayang, dan rajin membantu orang tua dalam mengelola perusahaan. Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro merupakan seorang gundik atau wanita yang tidak dinikahkan secara sah dan autodidak. Ia banyak dikagumi banyak orang karena keterampilan dan kelihayannya dalam mengelola perusahaan pertanian besar. Selanjutnya yaitu latar. Latar tempat yang mendominasi novel Bumi Manusia ini yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya dan di Wonokromo. Pada akhir abad ke-19 menuju pergerakan awal
abad ke-20, sehingga suasananya masih berlatar sejarah. Latar tempat di Surabaya dibuktikan pada kutipan dan betapa tinggi tempatnya jauh pula 11 atau 12.000 mil dari tempatku Surabaya. Latar tempat di Wonokromo dibuktikan pada kutipan Jalan Raya Batu Kuning itu lurus terus ke Wonokromo. Rumah, ladang, sawah, pepohonan, jalanan yang dikurung dengan keranjang bambu, bagian-bagian hutan yang bermandikan sinar perak, matahari semua berterbangan riang. Sedangkan latar waktu pada akhir abad ke-19 dibuktikan pada kutipan segala apa yang mereka lakukan untuk membantu bangsamu pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama. Sekarang pribumi sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Unsur selanjutnya yaitu alur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alur merupakan urutan terjadinya peristiwa. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada novel Bumi Manusia ini keseluruhannya menggunakan alur maju, tetapi di tengah-tengah terdapat kilas balik. Akan tetapi tidak mempengaruhi jalannya cerita dan hanya berfungsi sebagai penguat cerita saja. Peristiwa pada novel ini bermula pada pengenalan seorang tokoh utama yang bernama Mingke. Kemudian dilanjutkan dengan segala permasalahannya di bumi manusia, hingga pada akhirnya harus merelakan kepergian orang tersayang dan masa mudanya yang penuh dengan permasalahan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Novel Bumi Manusia ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Cerita ini dikisahkan melalui sudut pandang tokoh utama yaitu Mingke. Seperti pada kutipan, orang memanggil aku Mingke, namaku sendiri. Aku merasa sepenuhnya Jawa. Pada waktu ketidaktahuan dan kebodohan Jawa disinggung, aku merasa sepenuhnya Eropa. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Bumi Manusia ini tidak terlalu dramatisasi atau berlebih-lebihan. Justru kalimat-kalimatnya mengandung kata-kata bijak. Seperti pada kutipan, seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.